Shalom anak-anak ibu kelas 8 dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu dari pembahasan soal yang sudah diujikan minggu lalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu anak-anak ibu sudah berdoa sesuai dengan instruksi yang sudah ibu sampaikan di grup WA masing-masing. Dan jangan lupa untuk menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Dan besar harapan ibu, anak-anak ibu memperhatikan video ini sampai selesai sehingga anak-anak ibu dapat memahami apa yang menjadi jawaban yang lebih tepat dari yang sudah diujikan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Kita masuk di bab yang pertama yaitu hidup beriman. Pengertian iman adalah dalam perjanjian lama adalah berpegang teguh. Artinya memiliki keyakinan kepada suatu hal karena hal itu dipercaya dan diandalkan. Sedangkan iman dalam perjanjian baru ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, di sini iman dalam perjanjian baru adalah di mana di sini? Kalau kita lihat iman dalam perjanjian baru di mana? Dalam Ibrani 11 ayat 1. Mana jawabannya di sini? Yaitu jawabannya A. Sedangkan yang kedua, iman dalam perjanjian lama. Apa tadi imannya? Berpegang teguh. Nah, jawaban di sini yang mana? Yaitu D. Berpegang teguh. Kita masuk ke bab 2, yaitu hidup berpengharapan. A. Pengertian pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dari Ibrani 6 ayat 19. Pengertian pengharapan tertulis dalam. Nah, kita lihat di sini tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Nah, di sini apa jawabannya? Yaitu D. Yang berikut, di bawah ini yang termasuk pengertian pengharapan. Ingat, pengharapan tadi sini apa? Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, di mana jawabannya sini? Adalah D. Pembahasan yang berikut, kita masuk dari bab 3. Memilih untuk tidak berputus asa. Kita masuk ke bagian A yaitu pengertian putus asa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Hal ini sama dengan putus harapan. Kita perhatikan ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, putus asa adalah apa tadi? Keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Mana jawaban di sini tadi tuh? Keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Nah, kita temukan jawaban yang sama. Mana? A. Jiwa yang selalu optimis salah, mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya salah. C. Keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Ya, ini benar. C. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, kita lanjut pembahasan yang berikut, yaitu dari bab 3 memilih untuk tidak putus asa juga ya sama. Tapi ini di bagian C-nya. Contoh sikap yang tidak berputus asa. Sikap seseorang yang tidak berputus asa akan nampak dari hal yang ia lakukan. Hal inilah yang dijelaskan dalam Matius 6 ayat 25-32. Sikap yang tidak berputus asa ialah 1. Tidak perlu khawatir akan untuk makanan, minuman, dan pakaian. Bahkan sebagainya hal yang penting dalam hidup. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok. Nah, kita lihat pertanyaannya. Sikap yang tidak berputus asa dijelaskan dalam teksnya di mana tadi? Yaitu Matius 6 ayat 25-32. Yang mana jawabannya? Yaitu A. Jawabannya adalah A. Matius 6 ayat 25-32. Sekarang kita lanjut di bab 4. Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Kita masuk di poin B-nya ya. Nah, dampak manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Dari beberapa penjelasan dalam Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan adalah sebagai berikut. 1. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5-6. Yang kedua, memiliki sikap yang setia dari Matius 25
3. Memiliki sikap yang taat dari Kejadian 12 ayat 1-4. Kita perhatikan pertanyaannya. Beberapa penjelasan dalam Alkitab mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan kita cocokkan ya. Sebagai berikut, mana jawaban yang benar? A. Tidak akan dikecewakan. Tidak ada. B. Hidup rukun. Tidak ada. C. Memiliki sikap yang taat. Ya, ini. Yaitu memiliki sikap yang taat. Ini poin yang nomor 3. Nah, hidup saling berbagi. Jadi jawabannya adalah C, yaitu memiliki sikap yang taat dari Kejadian 12 ayat 1-4. Berikut, di bawah ini ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang memiliki pengharapan dalam perjanjian baru. Ingat, yang ditanya adalah perjanjian baru. Nah, sedangkan Nuh itu adalah perjanjian lama. Sedangkan Simeon ini adalah perjanjian baru. Terus kalau Abraham ini adalah PL dan Yusuf adalah PL. Berarti jawaban yang benar mana? Yaitu B. Ibu mengucapkan thank you bagi anak-anak ibu yang telah memperhatikan video ini sampai selesai. Ingat, beberapa tadi penjelasan soal yang sudah kita bahas itu akan masuk di ujian semester. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan dan mencoret kembali di catatanmu mana yang sudah kita ujikan dari setiap bab dan bagian. Akhir kata ibu mengucapkan Shalom, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.